Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, gimana nih kabarnya? Pasti baik dong. Sebelum kita mendapatkan ilmu dan inspirasi dari podcast kita kali ini, izinkan terlebih dahulu untuk memperkenalkan diri saya. Baik, perkenalkan, nama saya Indra Wahyudi, bisa dipanggil Kak Indra. Di sini saya sebagai host dalam podcast kita kali ini. Tentunya kali ini saya tidak sendirian. Saya sudah mengundang dua teman rekan saya yang tentunya sudah hebat-hebat. Wah, pastinya kalian penasaran nih siapa dua rekan teman saya ini. Mungkin tidak perlu lama-lama lagi, untuk dua rekan teman saya ini dipersilahkan untuk masuk. Mungkin beri tepuk tangan terlebih dahulu. Halo. Halo. Nah, ini dia orangnya, dua rekan teman saya. Mungkin sebelum itu untuk perkenalan terlebih dahulu, karena ada pepatah tak kenal maka tak sayang. Jadi silakan kalian perkenalan terlebih dahulu. Siapa dulu nih yang mau perkenalan? Mungkin dari kak yang cowok ini. Baik. Terima kasih Kak Indra. Baik, perkenalkan, nama saya Bayu Santosa, bisa dipanggil dengan Kak Bayu. Halo Kak Bayu. Santai. Iya, santai banget. Mungkin langsung lanjut ke Kak yang cewek ini, yang cewek. Baik, perkenalkan, nama saya Nada Aisyah Sabila, biasa dipanggil Kak Nada. Halo Kak Nada. Gimana nih kabarnya untuk Kak Bayu dan Kak Nada? Kelihatan kalian berdua ini ekspresinya kayak berbeda banget gitu loh hari ini. Berbeda gimana itu Kak? Kayak Bayu ini kayak ekspresinya Tegang gak sih Kak Bayu? tegang, terus lemes gitu loh. Apa ada masalah atau apa, mungkin bisa diceritakan gitu. Kalau Kak Nada ini kayak ceria banget gitu. Ya, benar Kak Indra. Tadi saya waktu berangkat ke sini itu jalannya macet sekali Kak Indra. Aduh. Jadinya ya kasihan bikin banget. merasa kurang ideal gitu. Ya emang jam-jam segini ini Jember Macet. rawan macet. Banyak pekerja-pekerja kayak perkantoran gitu tuh pulang kerja ya. Benar Kak Indra. Untuk Kanada sendiri nih kayak ekspresinya ceria banget hari ini. Ceria dong, soalnya gak kejebak macet. Datang Aduh. lebih awal tentunya, biar tidak terjadi macet. Emang datang jam berapa tadi di sini? Ya dari sore, sekarang kan udah malam. Wow, Oh, rajin banget ini. rajin Kak. banget. Ya. Rajin Ya banget. dong. Mungkin gini ya, langsung ke topik pembahasan kita lah. Nah, Baik. kalian berdua di sini diundang di sini untuk ngobrol-ngobrol terkait materi kita yang sangat-sangat menarik gitu. Apa itu Kak? Apa Penasaran itu? kan, pasti Iya penasaran dong. kan? Penasaran. Pasti Mungkin penasaran. ada yang bisa nebak lah. Apa sih Kita akan kira-kira? membahas apa gitu sekarang podcast kita kali ini. Apa ya? Kak apa Bayu? ya? Kurang tahu Ayo, juga kurang kali berarti. Iya. tahu. Nah, jadi podcast kita kali ini akan membahas tentang permasalahan pemuda, yakni gaya hidup hedon. Nah, kayak permasalahan pemuda di lingkungan kita sekitar atau kayak masyarakat ataupun mahasiswa, banyak kayak permasalahan pemuda, misal kayak pengangguran ataupun gaya hidup hedon sendiri. Nah, itu kayak di masyarakat itu banyak gitu loh permasalahan-permasalahan itu. Tapi kita lebih ke fokusnya ke gaya hidup hedon tersebut. Gaya hidup hedon ya lebih tentunya Kak Iya, Indra. gaya hidup hedon. Nah, permasalahan pemuda sendiri merujuk pada berbagai tantangan dan kesulitan yang dihadapi oleh individu yang berada dalam kelompok usia pemuda. Biasanya itu antara 15 sampai 30 tahun untuk usianya itu. Ya, sekitar remaja lah ya. Nah, Seperti ya. usia kita dong Kak. Iya, Nah. iya ya gak sih? Iya, bisa. Siap. Nah, terus isu-isu ini mencakup aspek sosial, ekonomi, pendidikan, kesehatan, dan psikologis yang dapat mempengaruhi perkembangan dan kesejahteraan mereka. Nah, gitu kayak Mempengaruhi sangat Nah, mempengaruhi gak sih, Kak iya Indra? kayak ekonomi, misal gaya hidup hedon itu sering kayak ekonomi Daya belinya gimana?
itu termasuk sih kayak kesejahteraan mereka juga kayak apa ya, terganggu gitu. Siap. Baik. Nah terus ini sih kayak saya sering lihat mahasiswa itu atau pemuda di era globalisasi ini, banyak pemuda-pemuda yang lebih untuk kesenangannya sendiri daripada kepentingan dia yang benar. Yang Kepentingan benar. yang dibutuhkan. Nah ya yang harus kepentingan itu kayak misal harus makan misal ya, itu kayak apa ya, kayak pemuda sekarang itu malah lebih kepentingan yang Ke primernya. nah Nggak ya hanya kayak kesenangan aja. Iya, cuma tanpa kesenangan aja memikirkan gitu lah. butuh. Harusnya kita harus mengutamakan kebutuhan daripada kesenangan. nah ya nggak sih? apa yang harus terpenuhi terlebih dahulu. Nah, butuhnya Gitu. itu. Nah mungkin dari Kak Bayu atau Kak Nada sendiri punya pendapat sendiri terkait gaya hidup hedon itu, apa sih gaya hidup hedon atau contohnya itu apa sih? Nah, menurut saya nih, Nah gaya ya hidup hedon itu kayak aktivitas yang hanya untuk kesenangan saja. Kayak mencari kesenangan dalam hidup seperti kayak sering nongkrong, sering keluar malam lah intinya. Terus berpakaian yang sangat mewah, kayak dengan mall, sering menghambur-hamburkan uang itu masuk gaya hidup hedon sih menurut saya. Mungkin menurut Kak Bayu nah ya Nah, lanjut apa sih ke gaya Kak hidup Bayu. hedon itu? Kalau menurut saya sih tidak jauh berbeda sama Hampir Kanada sama. yang bersama. Kayak kesenangan. Hanya kesenangan dan seperti kayak contohnya kayak nongkrong Ya, itu tanpa memikirkan waktu begadang juga termasuk itu Kak. Iya, iya. Dan juga ada di Jawa istilah itu namanya, bukan Jawa sih, Apa, ada apa? kata-kata namanya yang ekonomi Oh ekonomi sulit, apa itu Kak, lupa aku. ekonomi Oh, gaya elit ekonomi Oh, sulit Kak. iya, Nah, iya, itu loh Kak. Itu Gaya elit, benar, ekonomi sulit. itulah yang dimana ketika orang individu tersebut tidak melihat dari ekonominya, hanya tapi melainkan mementingkan kesenangannya ya, saja tanpa memikirkan ekonominya itu, bahwa sebenarnya tuh ekonominya itu rendah namun tetap mengutamakan kesenangannya, gayanya, Mungkin gaya hidupnya itu. Iya, takut iya. gengsi Kebanyakan sih gengsi kayak- dari teman-temannya. kayak pemuda-pemuda itu masih belum dapat pekerjaan, Nah. tapi dia Malah sudah bergaya hidup nah hedon. iya. Terus ini juga sih ya, kayak sekitar kita misal kayak apa ya, mahasiswa ataupun apa ya, pemuda sekarang itu sering nongkrong itu gak jelas yang tadi Iya. dijelaskan sama Kak Hanya Bayu. kayak, Siap. ya hanya berkumpul tanpa membahas apapun. Topiknya tuh kayak apa ya, bukan membahas tentang Tapi mungkin melainkan- pelajaran, itu enggak, kayak Basa-basi. nongkrong, iya, tanpa ada manfaatnya berkumpulnya itu, hanya bersenang-senang. Iya sih, kebanyakan Uang. Gen Z gitu. Iya. Sekarang gitu, kayak apa ya? Dia itu lebih Mengutamakan kesenangan lah. nah, iya bener banget tuh. Kayak sekarang ini nongkrong lebih didepankan Diutamakan. daripada kayak misal ngerjain tugas kan Malah harusnya kesampingkan. Ya, betul. Waduh. Bilangnya nongkrong untuk Mm-mm. mengerjakan tugas, padahal itu enggak sama sekali, malah asik nongkrongnya daripada ngerjain tugasnya. Nah, iya sih. Apalagi kan juga ada sih kayak mahasiswa itu nongkrong sama tugas. Emang kayak apa perlu tak? Menurut kalian ini pandangannya gimana? Kayak misal Menurut kayak mahasiswa nongkrong sambil tugas. ngerjain tugas ya. Nah, iya. Menurut saya sih nggak apa-apa sih, wajar, karena mahasiswa kan butuh hiburan kan pastinya, soalnya kan tugas terus kan stres. Namun kadang ada yang benar-benar nongkrong sambil ngerjain tugas, bener nih. Namun ada di sisi lain tuh hanya nongkrong alasan hanya ngerjain tugas, tapi tugasnya nggak dikerjain, malah mengutamakan nongkrongnya. Ya Namun terus ini juga kan kadang nongkrong, iya apa ya, kayak tujuan pertama ini ngerjain tugas, Tugas. tapi malah nongkrongnya Nongkrong. yang lebih lama. mabar ML-an itu ya. Iya, cowok Banyak cowok biasanya juga gitu sih, kan. iya. Ya. Mungkin dari Kak Bayu, dari apa kayak punya pandangan lain lah gitu. Kalau menurut saya sih boleh-boleh aja, tapi juga mengutamakan waktu gitu. Kan ada, daripada kita nongkrong terus main game itu kan alangkah baiknya waktu itu dimanfaatkan lebih baik itu malah melakukan. membuang Iya sih. waktu gak sih? Ya, Iya. kayak pemuda sekarang itu nongkrong gak ngerti batasan waktu loh. Ngomongnya Kadang sambil ngerjain tugas, tapi malah gak ngerjain tugas. iya kayak Gitu loh. iya benar kata Kak Bayu tadi. Kita harus mementingkan waktu. Soalnya
banyak pemuda-pemuda sekarang itu apa ya, kayak nongkrong mulai dari jam 7 habis isya lah sampai Tengah subuh, malam iya biasanya. sampai subuh, Iya. kadang sampai pagi gitu. Apa enggak mau tidur atau kan besoknya kan Masih melakukan ada kelas aktivitas, ya, ya. takutnya tugasnya kecapean. tugasnya malah ditelantarkan, tidak selesai kan dirinya. Iya, tanggung jawabnya itu kurang gitu loh. Kebanyakan gini sih kak kasusnya, kita belajarnya itu rencananya 2 jam, tapi waktu belajar itu maksud 15 menit, terus istirahatnya bisa berjam-jam gitu. Ya, malah Nah, gimana ya, gak efektif Iya. jamnya itu. Mungkin gini ya, kayak dari permasalahan-permasalahan tersebut mungkin ada faktor lah yang menyebabkan mereka itu hidup hedonisme lah. Mungkin Ada sih faktor. ada sih kak. mungkin dari Kak Bayu wes, Kak Bayu dulu. Saya pernah baca di suatu artikel kak, itu hidup hedonisme itu ada beberapa penyebab. Yang pertama dari faktor internal, eksternal, dan keluarga. Yang dimana faktor internal itu merupakan faktor dari individu sendiri tersebut. Yang dimana itu termasuk motivasi, terus gaya-gaya kesehariannya individu tersebut. Kemudian faktor eksternal. Faktor eksternal itu juga dipengaruhi karena pergaulan, lingkungan hidup yang dimana menuntut individu itu untuk mengikuti perkembangan zaman. Yang terakhir itu, yang terutama itu keluarga kak. Kenapa? Karena di dalam keluarga itu, keluarga adalah awal dari pembentukan karakter tersebut, dimana ketika individu tersebut dari kecil diberi fasilitas mewah, maka ketika individu tersebut sendirian, individu tersebut akan berusaha mencukupi apa yang dia mau ketika kan ya waktu kecil terpenuhi. Jadi waktu dewasanya harus terpenuhi juga. Oh, kayak gini sih, kayak di keluarga itu kayak anak itu di ini lah, apa ya, di manja lah, apa Ya, kayak dimanja kak, benar ya, dimanja. Soalnya anak tuanya dari awal itu sudah memanjakan, Hmm. memberikan fasilitas yang mewah-mewah. Akhirnya tuh anak jadi mengikuti apa yang dilakukan Ya. orang tuanya pada anaknya tersebut. Nah, bener, kayak sekarang itu gini loh, anak itu banyak dimanja, sedangkan kayak apa ya, Mungkin niatnya orang tua baik ya, nah iya, tapi memanjakan. Namun kadang tuh anak kalau dimanjakan tuh Menyalahgunakan. malah, Nah. benar. Dan juga orang tuanya mungkin tidak memikirkan ke depannya ya, gimana mungkin, nanti sifatnya anaknya jadi apa bagaimana. ya. mungkin jadi kan dari Kak Bayu kayak ada 3 faktor lah, Iya. Siap. internal, eksternal, terus keluarga. Keluarga. Mungkin dari Kak Nada sendiri ada pandangan lain terkait Menurut faktor saya ini. juga tidak jauh beda dari Kak Bayu yang jelaskan tadi, juga dari mungkin dari diri sendiri juga ya, menganggap bahwa gaya hidup bedouin itu kayak penting, harus berpenampilan mewah, yang megah, terus juga ingin menjadi pusat perhatian ya, dari diri sendiri ya. Terus mungkin ada motif tertentu ya dari kita sendirinya, bisa dipicu oleh kebutuhan untuk merasakan kesenangan dan kepuasan diri mereka. Mungkin ingin menyenangkan diri sendiri tapi malah berlebihan, jadi memunculkan pemicu orang tersebut mengikuti gaya hidup bedouin tadi. Kayak misal lingkungan gitu ya Kak, lingkungan. Ya bisa lingkungan dan juga pertemanan itu juga sangat berpengaruh. Apalagi kalau kita udah di dalam pertemanan terus mengikuti gaya hidup hedon. Nah, maka kan individu itu berada dalam pertemanan yang cenderung mengikuti gaya hidup itu juga kan, mengikuti temannya. Kalau kita nggak ngikutin, rasanya kayak gengsi. Ya, Kan? benar, Nah, Kak. Ya, kan benar gengsi banget, benar nggak banget. sih? Aku harus ikut temanku. Apalagi kan sekarang gini enggak, kayak pertemanan itu kayak ada circle-circle-nya Ya, gitu loh. membeda-bedakan Benar. kayak Nah, "Wah, ini circle yang wow, yang mewah, iya. glamour, yang memiliki gaya hidup bedouin tadi. Terus ada yang hanya berpakaian sederhana, kayak ya biasa, kayak orang-orang normal biasanya. Berarti kalau tidak sama itu tidak level. ya, nah, ada nggak benar sih banget. kayak gitu, Kayak bener gini sih, banget. soalnya kayak kadang itu ada mahasiswa dia itu kurang mampu lah, istilahnya Iya. kurang Iya. mampu, tapi dia itu Memaksa kayak sendiri. gengsi mau Oh. Iya. kayak apa Mau ya, mengikuti Nah. Akhirnya perkembangan. memaksa mengikuti Nah, teman-teman yang iya, gaya yang- hidup bedouin tadi. jadi gimana ya, kayak harusnya Gak dia usah gak- memaksakan diri Iya, sendiri. bener banget tuh. sebenarnya. Terus Ya, ini kayak sih. apa adanya guys sih, kalau Iya, adanya bener gini banget. ya udah pasti temennya tuh
apa ya, menerima mungkin. Iya. Pasti menerima gak sih? Iya. Terus ini sih apa ya, kayak faktor apa, termasuk juga faktor ini kayak misal temennya ini iri kepada temennya yang hidup mewah sehingga kita itu kayak ikut gaya yang mewah ini loh, kayak punya iri. Menurut saya ya, iri juga itu termasuk loh. Soalnya kan mengikuti Iya. dari kita juga bisa dari faktor itu. Misal Kak Indra memiliki tas yang mewah branded nih, terus aku nih pingin iri kan jadi Iya. itu termasuk, soalnya mengikuti Kak Indra memiliki gaya hidup yang tersebut. Itu juga dari faktor keluarga itu juga bisa yang dikatakan oleh Kak Bayu tadi, di mana keluarga juga jika memiliki sikap yang hedonisme dengan diri anggota keluarga, maka anak juga akan tumbuh dalam lingkungan keluarga yang memiliki gaya hidup hedonis. Berarti kayak titik awal apa, kayak faktor awal itu harusnya di keluarga. Bisa Iya. jadi pertama itu dari keluarga, terus Yang orang pertemanan di lingkungan sekitar, terus dirinya juga kayak ngerasa aku harus gaya hidup hedonis, Harus memenuhi harus kebutuhan. memenuhi Iya. aku harus apa ya, memenuhi kesenanganku, soalnya mungkin dari keluarganya itu tadi, kalau enggak dari pertemanannya. Terus ini sih beberapa bulan kemarin itu ada beberapa kasus ini loh, mungkin Kak Nada sama Kak Bayu ini tahu lah, yang inilah ada mahasiswa itu mendapatkan beasiswa KIP, KIP, iya kan? nah Yang bener benar. banget itu KIP. Mahasiswanya cewek kan dia. Iya cewek itu hidupnya mewah banget, punya iPhone, terus kayak memiliki tas branded gak sih nah Kak Indra? bener banget. Terus ini loh lagi apa ya, kayak penampilannya Iya, tadi. yang dia mod. Nah Itu sih aku baca dari berita-beritanya ya, yang ada di Instagram juga, di Twitter itu juga. Dia tuh diserang, terus dia tuh klarifikasi bahwasanya dia tuh sebenarnya anak yatim kan. oh berarti anak yatim Iya, awalnya. awalnya tuh anak yatim, terus dia tuh sebenarnya juga bekerja menjadi barista untuk memenuhi kebutuhan adik-adiknya dan keluarganya. Sebenarnya jadi tulang punggung keluarga Iya, lah. jadi Berarti itu gini ya, berarti ditinggal apa ayah kan, Iya. ayahnya, terus dia Memaksa bekerja, untuk bekerja, tapi demi kan kebutuhan. iya, tapi dia apa ya, kayak punya keinginan daftar KIP juga kan, takutnya kayak Sebenarnya tuh dia tidak ada rencana kuliah pertamanya. Oh, Indra. iya. Saya baca di berita loh ya. Iya. Terus dia menjadi selebgram juga. Jadi dia memiliki apa ya? Usaha. Pemasukan. konten Iya. Pemasukan lah. oh pemasukan di Pertama media dia, sosial. pertama dia jadi barista, kedua dia juga jadi selebgram. Mungkin dari dua pendapatan uangnya tersebut, mungkin dia ada rencana kuliah. Kan otomatis kan dia juga kami kan, jadi dia minat kuliah. Akhirnya dia Mendaftarkan diri. Iya. Mendaftarkan diri dari KIP itu. Ya, Ah. akhirnya dia kena KIP. Otomatis kan uang dia kan pasti Pemasukannya. pemasukan bertambah. Ya, jadi mungkin dari itu tadi pemasukan bertambah, akhirnya muncullah gaya hidup tersebut. Akhirnya Oh. pada akhirnya dia tuh mencabut beasiswa Beasiswa KIP itu. KIP Oh. KIP. karena dihujat oleh netizen. Oh jadi gini seharusnya Kak. Jadi kita sebagai pengguna media sosial ya, yang baik itu seharusnya kita harus mencari kronologisnya itu. Nah, Gimana jangan- asal mulanya jangan Iya sih. Langsung ngejudge Ngejudge orang dari- tersebut. Soalnya gini lah, apa ya, kayak netizen plus 62 Iya. Indonesia itu kebanyakan langsung menghujat, Iya, belum tanpa apa, tahu tanpa latar belakangnya itu Nah, seperti iya. apa. Mungkin dia kayak seperti itu kan merintis gak sih dari Nah, iya, awalnya dari- dia menjadi barista, terus selebgram, terus akhirnya KIP itu kan. Mungkin dari Kak Nada atau Kak Bayu ini ada contoh lain lah atau kasus yang ada di sekitar kalian gitu. Mungkin ada. Kalau kan ada. kalau saya tuh ada ya, kayak teman saya ini dari SD sampai sekarang emang pernah deket dulu waktu SMP, cuma sekarang udah gak pernah dekat. Ya seperti itu, milih gaya hidup hedon, kayak berpenampilan yang selalu mewah, sering membeli baju-baju baru, terus juga ganti-ganti handphone, ganti handphonenya tuh dari iPhone ya, yang
dari rendah jadi yang tinggi. Sekarang kan yang bobanya 2 miring itu loh. Nah, Itu. boba, kamera boba. Terus dia juga sering nongkrong terus deh pokoknya. Dan akhirnya sekarang dia masuk ke perkuliahan, dia dibawa ke mobil sama orang tua. Wow. Mungkin faktornya juga dari keluarga, soalnya kayak memanjakan anak tersebut. Akhirnya anak tersebut itu sering foya-foya, sering keluar malam juga nongkrong sama teman-teman cowok ceweknya, sering seperti itu. Sampai saya tuh sama teman-teman saya tuh seperti itu tuh sampai apa ya, Kayak- Jadi menggibah. iya, Menggibah. bukan menggibah sih, kayak mempertanyakan kok bisa sih dia kayak seperti itu. Nah, seharusnya kan Seharusnya kayak bisa memanfaatkan apa ya, kayak kan dia dari keluarga sudah beda mapan. mapan atau Iya. tercukupi lah, harusnya dia bisa lah mengatur keuangan itu gitu ya. mungkin Memanfaatkan. faktornya menurut saya mungkin faktornya juga dari keluarga yang pertama, soalnya ya itu tadi memanjakan, akhirnya anak tersebut juga apa ya, mengikuti Mempunyai sifat Iya. sifat yang harus dipenuhi. Mungkin ini sih kayak keluarganya menerapkan gaya hidup hedon juga. Mewah-mewahan, Iya, bermewah-mewahan. jadinya anak tersebut itu mengikuti orang tuanya itu. Mm-mm. Jadinya anaknya foya-foya sampai sekarang meskipun dia menjadi mahasiswa tetap. Kan gini, sifatnya orang tua kan bisa diteruskan pada anaknya. Nah, betul. Gitu. Itu faktornya pertama menurut saya itu keluarga, terus lingkungannya juga itu. Karena ada sih kayak apa, fakta apa ya yang buah Ya, tidak itu tidak dari jauh tangkainya. dari ya Bukan, Oh, bukan. apa? Bukan. Salah. apa ini Buah jatuh tidak jauh dari Pohonnya. nah, Gitu nggak sih? iya Iya, iya. dari pohon, dari tangkainya. Bukan sama Iya. aja ya. Terus ini sih kayak dari yang kasus tadi yang dimanjain itu, dibeliin mobil itu pastinya apa sih akibatnya dari gaya hidup hedonisme itu loh. Saya lihat dia boros gak sih Kak? Iya, boros sekali. Boros. Soalnya dia sering nongkrong itu tadi, sering berfoya-foya, memiliki bajunya tuh ganti-ganti terus, sering Branded, keluar. ya? Bukan branded ya, cuma dia sering beli. Oh, Kak. sering beli, kirain Ya, branded. ya branded juga. Iya sering. benar branded Oh sih. iya. Terus juga orangnya tuh pemalas Kak. Oh, malas. Dia tuh apa ya? bisa? Dia masuk perkuliahan baru tahun ini loh. Loh. Seharusnya tahun kemarin. Oh. Berarti angkatan Dia- 23. Iya, dia pengangguran selama setahun. Menjadi pemalas banget. Jadi, Sama itu kan, mungkin bisa mengabaikan orang lain. Iya, Maksudnya Dimana gimana itu Kak Bayu mengabaikan? dimana individu tersebut cenderung individualisme, yang dimana menyebabkan sikap antisosial, kurangnya peduli pada lingkungan sekitar. Berarti kayak menyendiri. tapi Iya. bisa, namun di temanku ini yang baru saya ciptakan itu enggak gitu, soalnya anaknya tuh extrovert ya. Extrovert. Ya, mungkin ada ya yang Iya. individual yang Nah. nggak mau apa ya, Bergabung lah. Iya. Ya. Terus juga kayaknya anaknya ini nggak tanggung jawab banget. Mungkin ikuti apa ya, dia kuliah tahun ini melihat teman-temannya kuliah, jadi kayak Ikut apa ya, tren. ikut-ikutan. Ikut tren. Kuliahnya tuh bukan karena keinginan apa ya, Ingin dari sendiri, belajar. ingin Mungkin diri ini sendiri. ya kayak apa ya, kayak kan tadi disebutkan males. Ya. Mungkin Iya. malesnya ini ke bawah dari kayak tugas-tugasnya itu gak dikerjain, mungkin gitu mungkin. Sama Soalnya itu, Kak. dulu waktu sekolah satu sekolah sama Nah, Oh. ya itu juga gitu, tugasnya Sama- terlantar, ya. kayak ibu mengutamakan kesenangannya itu tadi. Sama malesnya itu bisa dilihat dari pemborosan waktu, yang dimana itu kerja kelompoknya 15 menit tapi istirahatnya berjam-jam gitu loh malesnya. mungkin itu kayak Nah, apa ya, sibuk sendiri lah, kayak apa ya, sok sibuk lah, kata-kata sekarang kan sok sibuk. Tapi Kan- sibuknya bersenang-senang. Nah, Iya, berfoya-foya. bukan- ya, bukan yang bermanfaat kan. Nah, ya. mungkin aku lihatnya dia ikut-ikut kuliah tahun ini ya hanya ikut-ikutan temennya, karena banyak pastinya banyak kan teman-teman kita juga kuliah tuh ya karena apa ya, kebutuhan kita, Iya. kebutuhan, bukan hanya ikut-ikut teman kan kita ini kuliah. Mungkin dia ikut-ikutan. Siap. Bisa Kayak- jadi. iya sih, kayak sekarang ini perkuliahan itu cuma dibuat Tren-trenan. Nah, Iya, iya, tren. tren. Kalau Sama tidak kayak kuliah, gitu. kalau tidak kuliah tidak menjadi apa-apa. Ala kasihan orang tuanya. Iya, benar. Buang-buang uang juga. Kan harusnya kita apa ya, jadi mahasiswa itu harus punya tujuan lah Nah, selanjutnya betul. gitu kan. Harus gitu kan. Mungkin dari beberapa kasus terus tadi kayak akibatnya kan ada akibatnya boros, itu malas, gak tanggung jawab. Mungkin
semua itu bisa ada solusinya, kayak mas bisa gak males lagi, atau dia bisa ya tidak boros, ataupun dia bisa bertanggung jawab lagi lah dengan atau tugas ataupun apa ya, kayak di luar sana lah bisa bertanggung jawab dengan apa yang dia kerjakan gitu. Iya. Mungkin dari Kak Bayu ada solusi lah yang bisa menyelesaikan permasalahan hidup hedonisme ini lah. Oh, tentu ada Kak. Yang pertama, yang awal yang penting itu sadar diri ya, dan mengakui akan kita kecenderungan ke hedonisme. Ya, harus sadar dari kita sendiri. Iya. sih. Dan di Harus mana ngasih benteng. dan di mana mereka memiliki kecenderungan hidup hedonisme, menyadari orientasi tujuan utama, kesenangan sesaat, dan dapat mengganggu keseimbangan hidup dan tujuan jangka panjang. Harusnya memikirkan dari jangka panjangnya itu iya. gimana. Jangan hanya terus kita senang tapi Ya, cuma nggak memikirkan Ya tadi jangka itu kayak panjangnya. kita kuliah harus punya tujuan, dari Iya, awal itu punya harus ada tujuan. Jangan hanya ikut-ikutan. Benar. Iya, harusnya kita baru masuk aja, kita harus tahu tujuan kita setelah lulus itu apa, Harus mau ngapain, jadi apa, ya. habis apa, kayak misal kita di kuliah itu mau ngapain aja, harus punya tujuan itu. Nggak apa ya, kayak misal kita masuk kuliah cuma jadi kupu-kupu aja, kayak kuliah pulang gitu loh. Bener kan, bener Harusnya banget itu. diimbangi sama mengikuti kegiatan-kegiatan. Nah. Terus tips yang kedua Kak, mengurangi aktivitas yang tidak bermanfaat. Nah, Ya benar. seperti yang dijelaskan baru yang Ya. dari tadi itu. Kayak boleh nongkrong. nongkrong, Nah. cuman nggak usah terlalu Melihat berlebihan. waktu lah, ya. Boleh nongkrong tapi dilihat kayak itu ada apa ya, urgensinya, kayak ada urgent apa, Ya. manfaatnya apa gitu kan. Kita Harusnya nongkrong tuh ngapain sih? Ada Nah, feedback. ya. harus ada yang hal penting yang dibicarakan, kayak yang harus bermanfaat gitu loh. Ada feedbacknya nggak dari diri kita nongkrong sendiri tuh, gitu. Ya. ya harusnya gitu sih. Tapi kebanyakan mahasiswa sekarang kayak misal kita ngadain kegiatan atau webinar ataupun workshop, tapi dia malah males mau ngikutin gitu loh, Nah, padahal itu kayak benefitnya benar-benar bermanfaat. Untuk Ya. jangka panjangnya kan, untuk Iya. jangka panjangnya itu sangat bermanfaat banget. Apalagi- Menambah ilmu juga Ya. kan, Nah, Kak Bayu. bener. Apalagi dapat sertifikat Sertifikat. itu loh Kak, yang Ah. paling penting juga. Nah mungkin dari Kak Nada nih ada Ya. solusi yang lain mungkin. Apa ya, menemukan apa ya, kebahagiaan namun dari hal-hal kecil aja, gak usah yang Contohnya Kak? kayak gimana ya, contohnya kayak membaca buku kayak gitu kan, menambah Iya sih. ilmu juga kan. Iya. Nah, Menambah ilmu, terus juga berbicara kayak kita sama orang terdekat, gak usah yang sama sirku yang hidur-hidur itu, Iya. gak usah. Nanti Setuju, malah Kak. kita tuh terbawa. Ya kita boleh berteman, cuman kita harus tahu batas lah, tahu harus, kayak batasan mana. kita harus membatasi biar kita nggak ikut-ikutan ke gaya hidup itu tersebut. Terus juga bisa kita berolahraga kan, kita jadi sehat. Benar. Gitu loh. Jadi teralihkan lah Iya, gitu. jadi nggak ikut-ikutan mengikuti perkembangan zaman yang harus memiliki gaya hidup hedon. Padahal itu nggak wajib. Kayak Iya. apa ya? Kita boleh menyenangkan diri sendiri, namun juga harus ada batasannya. Sesekali boleh lah menyenangkan diri sendiri atas namanya. Ini Mungkin, nggak boleh berlebihan itu Kayak tadi. misal kita sudah apa ya, stres lah mikirin tugas. Iya. Biasanya kan mahasiswa itu kan Terusnya stres, gara-gara tugas itu tadi. numpuk gitu ya. kan. Misal kalau sudah liburan lah, kita healing kemana gitu ya, kayak sama teman itu nggak masalah kan, penting kayak perkuliahan sudah selesai. Tetap jalan juga, jangan main-main. Bilangnya kerjain tugas nih harus sama nongkrong, tapi malah diutamakan nongkrongnya, nggak tugasnya. Nah, itu salah juga. Terus juga apa ya, kita harus pintar-pintar memilih lingkungan yang bermanfaat bagi kita sendiri. Yang itu tadi, kita boleh berteman sama siapa saja, namun harus apa ya, Menfilter lah, negatifnya dibuang, positifnya yang Ya, diambil. Jangan filter. ikut-ikutan. tidak semuanya diterima gitu. Nah, betul. Ya. Tapi gini sih, apa ya, kayak misal kita memilih pertemanan. Nah, takutnya kayak si teman, misal kita deket sama si A. Ya. Nah, si A ini kita sudah akrab, tapi dia ini hidup hedonisme. Nah, terus gimana nih biar si A ini nggak punya rasa dendam dengan yang apa ya, kayak mau menjauhi yang si B inilah, kayak gimana ya? Gimana ya? Yang B-nya ingin ikut-ikutan apa? A-nya Menghindar merasa- menghindar Oh, gitu. A-nya ingin menghindar
Ya. yang B yang Oh, yang B, menghindar yang B. ya. Oh, menghindar dari yang sirkus Nah, tersebut. ya, biar- ini memiliki Siap, gaya siap. hidup hedon. Iya. Ya menurut Membentengi diri kita sendiri. Betul. Jangan ikut-ikutan. Ya itu tadi, yang negatif dibuang, yang positif yang diambil. kalau nggak kita ada cara yang mudah kak. Mana Apa itu? Ketika kita diajak beli sesuatu atau Nongkrong lah, bisa nongkrong. ya kita bisa mencari alasan yang logik seperti kita ada acara keluarga atau kita ada banyak tugas gitu kak. Oh ya, Iya. Iya bisa. Bisa. Untuk memfilter. Jadi ya itu filternya. Membatasi. Oh, Membatasi. membatasi. Tapi berarti kita itu harus memfilter ya kak. Biar Iya. dia itu nggak punya rasa dendam ataupun apa gitu loh. Kita menjauh gitu loh. Sebenarnya nggak usah menjauh juga, nggak apa-apa. Cukup berteman, namun jangan terlalu dekat. Itu tadi kak. Iya tahu batasan Ya, tahu gitu batasan ya. dari diri kita sendiri sebenarnya. Kita harus sadar diri. Nggak usah kita harus mengikuti gaya anak A itu terus. Nggak usah ya. Apa ya? Kemampuan kita tuh ada di mana. Nah, kita harus apa ya? Nggak memaksa lah, Iya, nggak memaksa. usah memaksa diri kita sendiri harus sama seperti A gitu. Kalau nggak gitu kita mengajak biar tidak hidup hedonisme. Nah, bisa jadi sih. Seperti Bisa, ya, kita bisa kayak ya, olahraga ya, itu dialihkan, ya dialihkan. Ataupun gini misal si A ini ngajak nongkrong tapi dia kayak jangan nongkrong, kayak diingetin lah kayak bisa sih kayak Jangan nongkrong mulu. Jangan nongkrong mulu, ayo kita Cari, ya. baca buku bisa, berolahraga. mungkin gitu. cari kesibukan yang lain. Dialihkan, Ah, yang benar. bermanfaat Hmm. tentunya. Itu sih Berarti solusinya dari kita. termasuk ini solusinya kayak bisa bermanfaat banget sih, bisa diterapkan lah untuk Iya. saudara-saudara yang di rumah ataupun penonton kita lah, Nah, Iya. betul sekali. biar gak itu hedonisme. Benar-benar. Nah, terima kasih untuk Kak Bayu sama Kak Nada sudah menyempatkan waktunya untuk dapat hadir di podcast kita kali ini. Sama-sama, Kak Indah. Kak. Kita sangat senang Ya. banget bisa diundang Kak Indah. Terima kasih ya, terima Bertema kasih. gaya hidup hedon ya. Siap-siap. Dan juga menemani para pemirsa yang menonton di sini. Halo. Kayak seru banget sih podcast kita kali Ya. ini. Seru dong. Kami berharap tuh episode kami hari ini tentang gaya hidup hedonisme bisa memberikan wawasan baru dan inspirasi untuk pemirsa yang sudah menonton ya. Menonton video ini. Gaya hidup hedonisme ini emang tampak indah dan menjanjikan kesenangan. Namun, Ternyata memiliki dampak negatif yang signifikan, mulai dari pengeluaran yang tak terkendali. boros kan Kak. Nah, ya tadi boros itu, terus kurangnya tabungan Nah, dan itu kurang. investasi hingga perilaku konsumtif yang berlebihan. Nah, benar Nah, sekali. iya harusnya kan kita tuh harus pintar-pintar nabung. Ya. Membeli itu Menghemat butuh- lah. ya, Menghemat. ya, membeli itu hanya untuk kesenangan, bukan yang harusnya kita beli yang dibutuhkan. Kalau kita nggak butuh ngapain beli, kan malah Ya. buang-buang uang nggak Dan beli. di agama kita kan seperti mubazir gitu loh ya, kak. mubazir, kan nggak bermanfaat Heeh. kan kita Iya. beli itu. Itu kan. Jadi harus disesuaikan dengan kebutuhan. Mungkin sudah apa ya kayak pembahasan kita sampai di sini Iya. aja Kak, sudah punya Udah lebar. pengertian apa itu hedonisme, terus Faktornya. faktornya, akibatnya, solusinya dari Kak Bayu sama Kak Nada ini. Terima kasih ya, terima kasih. Sama-sama, Kak Kak. Indah. Mungkin cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah. Bye.